Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami akan sampaikan paparan terkait upaya membangun kemandirian anak usia 5-6 tahun dalam keluarga selama belajar dari rumah melalui pembiasaan keterampilan hidup sehari-hari di era Al-Fitrah Tempel tahun ajaran 2020-2021, khususnya di semester ganjil. Merupakan tugas mata kuliah pengembangan model pembelajaran kontemporer dengan penyusun Zamzami Ulwiyati dengan NPM 19.04.06.08. Membangun karakter anak termasuk di dalamnya adalah kemandirian, tentu merupakan satu kesatuan antara guru, orang tua, dan anak. Karena guru dan orang tua merupakan pelukis bagi karakter dan kemandirian anak. Guru memiliki tugas menyusun program pembelajaran untuk membangun kemandirian anak melalui pembiasaan, sedangkan orang tua bagaimana mampu mendampingi dalam implementasi pembelajarannya melalui pembiasaan. Meningkat harapannya adalah ke depan anak memiliki kemandirian yang semakin baik. Dalam masa pandemi, tentu merupakan momen yang tepat mengembalikan ruh PAUD pada hakikat awal, yaitu belajar bersama keluarga, karena pada dasarnya adalah anak belajar bersama keluarganya, terutama ibu, karena ibu adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak, atau biasa disebut Al-Ummu Madrasatul Ula. Dalam membangun kemandirian anak memerlukan kolaborasi antara guru sebagai penyusun program, membangun karakter melalui kemandirian anak, dengan orang tua yang mendampingi anak di dalam implementasi program yang telah disusun guru, serta menjaga kontinuitas semangat membangun kemandiriannya. Kegiatan yang disusun merupakan kegiatan sehari-hari. Kemandirian menurut Parker bisa diartikan self-resilient, yaitu kemampuan untuk mengelola waktu berjalan dan berpikiran secara mandiri disertai kemampuan untuk mengambil risiko memecahkan masalah. Sedang menurut Fatimah bisa diartikan bahwa seseorang yang memiliki hasrat untuk bersaing, dia ingin maju, mampu menyelesaikan masalah, memiliki inisiatif, dan memiliki rasa percaya diri mengerjakan tugas serta tanggung jawabnya. Dan menurut Basri atau bisa dijadikan sebuah kesimpulan bahwa mandiri bisa diartikan adalah menjadikan individu itu diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Kemandirian berasal dari kata mandiri yang mendapatkan ibu awalan ke dan akhiran an, yang membentuk suatu keadaan atau kata benda, suatu keadaan di mana seseorang itu mampu menghadapi dirinya sendiri, mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Implementasi nilai kemandirian itu tentu berasal dari satu konsep yang disusun guru dan memerlukan latihan dan pendampingan antara guru dan orang tua secara terus-menerus, sehingga melalui pembiasaan yang dilakukan bersama dengan orang tua, anak lama-lama akan terbiasa. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena saat COVID semua dilakukan melalui belajar dari rumah. Apa tujuan dari BDR sendiri? BDR itu memastikan terpenuhinya hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kemudian melindungi warga satuan PAUD, satuan pendidikan dari dampak COVID-19, mencegah penyebaran atau penularan COVID-19 di satuan PAUD, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Nah, prinsipnya bagaimana? Menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, yaitu keselamatan lahir batin bagi peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan warga sekolah secara umum, yaitu yang menjadi pertimbangan utama. Kemudian kegiatan BDR dilaksanakan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa harus terbebani dengan capaian kurikulum. BDR ini dapat difokuskan untuk pendidikan kecakapan hidup atau keterampilan hidup
antara lain tentang pandemi. Bagaimana anak mampu menghadapi pandemi, menghadapi penularan ini dengan protokol kesehatan. Materi pembelajaran bersifat inklusif, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antara daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif, serta mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua. Di sini jelas bahwa perlu adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua. Metode yang digunakan di sini adalah metode BDR-nya adalah menggunakan PJJ, pendidikan jarak jauh dengan jaringan, jarak jauh dalam jaringan atau luar jaringan. Dalam jaringan itu bisa menggunakan Zoom meeting, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan WA, video call, bisa menggunakan televisi dan banyak hal yang lain. Jika menggunakan luar jaringan bisa menggunakan worksheet, bisa menggunakan pesan suara yang kemudian direspon, bisa menggunakan WA group, dan itu saling diperlukan atau merupakan atau kita melakukan kolaborasi antara daring dan luring sesuai dengan kondisi kebutuhan kita masing-masing. Kemudian bagaimana pembiasaan keterampilan hidup itu sendiri? Caranya piye gitu, caranya bagaimana? Maka kemandirian itu harus diintegrasikan di dalam pembangunan karakter dan budaya dalam mata pelajaran. Kemandirian diintegrasikan di dalam kegiatan sehari-hari di rumah, yang termasuk di dalamnya ada keteladanan dan kebiasaan rutin. Kebiasaan rutin orang tua sholat, bersih-bersih, dan seterusnya. Membangun kemandirian yang diprogramkan secara terencana. Kemudian komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta bagaimana membangun satu strategi pembiasaan yang itu merupakan faktor penting di dalam pendidikan karakter. Dari beberapa pendapat itu bisa diidentikan bahwa karakter itu sama dengan akhlak. Maka memerlukan satu metode pembiasaan dan penumbuhan kesadaran dari satu individu. Bisa saja satu hal itu awalnya tidak disukai anak atau anak menolak, tetapi lama-lama anak terbiasa. Anak kita biasakan untuk membantu orang tuanya mencuci piring setelah dia makan sendiri. Anak kita biasakan mengembalikan sendok, piring, kotak, gelas tempat dia makan setelah dia selesai. Anak kita biasakan untuk menaruh sepatu atau sandal di rak yang tempat atau di tempat yang sudah kita sediakan. Anak kita biasakan untuk membuang sampah di tempatnya. Hal-hal seperti itu yang perlu kita tanamkan, termasuk anak mau membantu orang tua menyapu halaman atau menyapu rumah. Metode penelitiannya adalah metode penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang berkolaborasi antara guru dan orang tua sebagai mitra. Nah, desain penelitiannya digunakan adalah kuantitatif. Sampelnya siapa? Sampel di dalam PTK ini adalah RA Alfitroh, jumlahnya 9, anak RAB jumlahnya 19 dengan instrumen yang digunakan untuk mendukung prosesnya ini. Aspek yang diamati apa? Aspek yang diamati adalah membantu anak lebih mengenal kemampuannya dalam menyelesaikan satu pekerjaan, satu tanggung jawab. Anak mengembangkan potensi kreativitasnya masing-masing. Anak mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi. Anak kemudian kita ajak untuk membantu mengatasi masalah-masalah, dan anak kita siapkan mentalnya sesuai dengan tahapan usianya untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya, serta membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak secara individu. Berdasarkan observasi, kita bisa melihat adanya prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan siklus 4. Nah, dan itu terdapat perbedaan yang cukup baik, cukup signifikan. Nah,
sebelum adanya tindakan atau prasikles, kemandirian anak itu hanya mencapai 35%. Artinya guru masih sangat perlu memberikan bimbingan. Kalau kita lihat aspek penelitiannya, ada program guru, kemandirian anak siswa, dan pendampingan keluarga. Saat prasikles, program guru itu hanya 35%. Siklus 1 meningkat menjadi 50%, siklus 2 menjadi 63,35%, siklus 3 itu 79,95%. Artinya terdapat kenaikan sebanyak 44,95%. Sedangkan kemandirian anak prasikles itu 31,70%, siklus 2 41,70%, siklus 2 54,95%, siklus 3 71,60%. Artinya terdapat kenaikan signifikan sangat tinggi, yaitu 39,9%. Berikutnya, untuk pendampingan keluarga. Prasikles, pendampingan keluarga itu 40,67%. Siklus 1 52%, siklus 2 61,34%, siklus 2 75,33%, dan peningkatannya cukup baik, yaitu 34,66%. Kemandirian yang terbentuk akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi anak itu sendiri untuk dapat melakukan tindakan secara mandiri, sehingga seseorang dapat mengindikasikan adanya unsur-unsur bertanggung jawab, percaya diri, berinisiatif, memiliki motivasi yang kuat untuk maju demi kebaikan dirinya, mantap mengambil satu keputusan sendiri, berani mengambil risiko dari keputusannya, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, memiliki hasrat berkompetisi, mampu menyelesaikan hambatan, melakukan sesuatu secara tepat dan gigih dalam usaha, serta mampu mengatur kebutuhannya sendiri. Untuk pelaksanaan bimbingan, guru itu memerlukan program mandiri yang sesuai dengan 6 aspek perkembangan. Perlu identifikasi faktor yang berpengaruh. Guru menganalisis masalah berdasarkan faktor internal dan eksternal, membuat dan menetapkan bentuk dukungan dan bantuan kepada anak, melaksanakan bentuk dukungan dan bantuan sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak secara konsisten, serta melakukan evaluasi terhadap hasil bimbingan pada setiap individu dan menganalisis kembali dilakukan tindakan selanjutnya. Kesimpulannya adalah perilaku mandiri dan disiplin bagi setiap anak mempengaruhi kehidupan di masa depan. Melalui kemandirian dan kedisiplinan dalam memecahkan masalah sendiri tanpa melibatkan ketergantungan kepada orang dewasa atau teman sebaya, memudahkan anak untuk cepat mempelajari banyak hal. Untuk mempunyai perilaku mandiri secara konsisten, maka guru sebagai pembimbing di sekolah dan orang tua di rumah dengan berkolaborasi mempunyai pengaruh yang sangat penting. Melalui pelaksanaan bimbingan diharapkan setiap anak dapat mandiri dan secara optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.